Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab safar. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang adab dalam safar. Ada beberapa adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, pertama, sebelum melakukan safar, hendaknya kita menyelesaikan semua urusan terkait sesama anak Adam, seperti hutang, mengembalikan barang pinjaman, mengembalikan amanah, dan seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kedua, sebelum keluar rumah, hendaknya mengerjakan salat 2 rakaat. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajta min manzilik, fasalli rak'ataini tamna'anika min makhrajis su', wa idza dakhalta ila manzilik, fasalli rak'atain tamna'anika min madkhalis su'." Jika engkau keluar dari rumahmu, maka lakukanlah salat 2 rakaat, yang dengan itu akan menghalangimu dari kejelekan di luar rumah. Jika engkau memasuki rumahmu, maka lakukanlah salat 2 rakaat yang akan menghalangimu dari kejelekan yang masuk ke dalam rumah. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, dianjurkan untuk pamitan dan menitipkan pesan baik bagi musafir maupun orang yang ditinggal. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya hendak safar, mohon nasihatilah saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bittaqwallahi wat takbiri ala kulli syarafin." Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbirlah setiap kali melewati jalan yang menanjak. Ketika orang ini pergi, beliau berdoa, "Allahumma twi lahul bu'da wa hawwin 'alaihi safar." Ya Allah, pendekkanlah jarak bumi untuknya dan mudahkanlah perjalanan safarnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Di antara pesan yang disampaikan Rasulullah SAW bagi orang yang hendak safar, "Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika." Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan ujung akhir amalmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Kemudian orang yang hendak safar mengatakan kepada orang yang ditinggal, "Astaudi'ukallaha alladzi la tadhi'u wada'i'u." Aku titipkan engkau kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan titipan itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Keempat, lakukanlah safar bersama rombongan, tidak sendirian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu, ma sara rakibun bilailin wahdahu." Seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, maka seorang musafir tidak akan melakukan safar pada malam hari sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan jika safar dilakukan bersama rombongan, maka tunjuklah salah seorang sebagai ketua rombongan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safar, falyu'ammiru ahadahum." Apabila 3 orang akan berangkat safar, hendaklah mereka memilih salah seorang sebagai ketua rombongan. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kelima, jika tidak mendesak, dianjurkan memulai berangkat safar pada hari Kamis. Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, "Aqallu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza arada safaran illa yaumal khamis." Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melakukan safar pada selain hari Kamis. Hadis riwayat Ahmad Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keenam, hindari musik atau membawa anjing ketika safar, karena malaikat tidak akan menyertainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tashabul malaikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras." Sesungguhnya malaikat tidak akan menyertai rombongan yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Ketujuh, disunnahkan bagi musafir untuk melakukan perjalanan pada malam hari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum bid-duljati fa innal arda tutwa bil-laili." Hendaklah kalian melakukan perjalanan pada malam hari tatkala safar, karena bumi ketika itu dilipat atau dipendekkan pada malam hari. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kedelapan, memperbanyak doa ketika safar, karena doa seorang musafir adalah doa yang mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathu da'awatin la turad, da'watul walid, wa da'watul sha'im, wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak akan ditolak, doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa orang yang sedang safar. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesembilan, selama safar, dianjurkan untuk mengqasar salat dan meninggalkan semua salat rawatib selain qabliyah subuh. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan, "Inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari, falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah, wa sahibtu Abu Bakrin, falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah." Saya pernah menyertai Rasulullah SAW ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Saya pernah menyertai Abu Bakar ketika safar. Beliau tidak salat lebih dari 2 rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Muslim. Ke-10, beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika safar adalah: pertama, doa ketika naik kendaraan.
Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadha, wa ma kunna lahu muqrinin, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan dosa, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Bacaan di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syuaib Al-Arnaut. Kedua, doa ketika mulai perjalanan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha watwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhai di dalam safar ini. Ya Allah, ringankanlah atas kami safar ini, pendekkanlah perjalanan jauh kami. Ya Allah, Engkaulah teman safar kami dan pengganti kami dalam mengurus keluarga yang kami tinggal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitan safar, perubahan hati ketika melihat sesuatu, dan dari kejelekan di saat kami kembali mengurus harta, keluarga, dan anak kami. Doa ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketiga, bacaan ketika kendaraan melintasi tanjakan dan jalan menurun. Dianjurkan membaca takbir setiap melintasi tanjakan dan membaca tasbih setiap melintasi jalan menurun. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Dulu apabila kami berjalan naik, kami bertakbir, dan apabila turun, kami bertasbih. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, doa ketika singgah di suatu tempat yang asing atau tempat peristirahatan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa-apa yang telah Dia ciptakan. Karena siapa singgah di suatu tempat kemudian mengucapkan doa di atas, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia beranjak dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim. Kelima, doa ketika memasuki suatu kampung. Ketika kita memasuki satu kampung dan hendak singgah di dalamnya, hendaknya membaca Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina as-sab'i wa ma aqlalna wa rabbal riyahi wa ma dharayna wa rabbas syayatini wa ma adlalna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryati wa khaira ahliha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, Tuhan langit yang 7 dan apa yang dinaunginya, Tuhan bumi yang 7 dan apa yang berada di atasnya, Tuhan syaitan-syaitan dan makhluk yang disesatkannya, Tuhan angin dan apa yang dibawanya. Aku meminta kepadamu kebaikan kampung ini dan kebaikan penghuninya, serta kebaikan yang ada di dalamnya. Aku pun berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan penghuninya dan keburukan yang ada di dalamnya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Hakim, dan dia mensahihkannya serta disepakati oleh Al-Dhahabi. Kesebelas, segera pulang setelah urusan selesai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safaru qit'atun minal 'adzab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu, fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Safar itu bagian dari adab, melelahkan, menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan, minum, dan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan urusannya, bersegeralah pulang menemui keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ke-12, doa ketika pulang dari safar. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, pada waktu kami pulang safar ketika kami telah melihat kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, "Aibuna taibuna 'abiduna li rabbina hamidun." Orang-orang yang kembali bertaubat, beribadah dan hanya kepada Rabb kami semua memuji. Beliau terus membacanya hingga kami memasuki kota Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini ketika safar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.